Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Intan Laili Ramadina, NIM 402200153, Kazki Hanifah Devita Utami, NIM 402200155, Muhammad Farhan Kurniawan, NIM 402200167, dan Nandini Rija Maharani dengan NIM 402200173. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Sistem Informasi Perbankan Syariah. Perkenalkan, saya Intan Laili Ramadina dengan NIM 402200153. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Perbankan Syariah. Definisinya yaitu sistem informasi bank adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan nasabah. Penggunaan sistem informasi dalam dunia perbankan dibagi menjadi 6, yaitu pertama, sistem informasi keuangan atau financial information system, yaitu adalah sistem pelaporan dan pengendalian keuangan secara menyeluruh yang tidak hanya sebatas fungsi-fungsi rutin yang mencakup pemeliharaan general ledger sebuah lembaga, namun sistem ini juga menyediakan informasi yang bertujuan untuk pelaporan periodik, informasi historis, pelaporan ke otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, perencanaan laba dan anggaran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sistem pengolahan transaksi atau transaction processing system. Yang ketiga adalah sistem pengolahan aplikasi atau application processing system. Yang keempat adalah sistem data management atau management decision system. Yang kelima adalah sistem informasi nasabah atau customer information system. Yang terakhir adalah online banking system atau general ledger application system. Online banking system adalah tren perbankan di mana nasabah bisa secara online berhubungan dengan pihak bank seluruh kantor cabang. Sistem ini memerlukan jaringan komputer yang menghubungkan seluruh kantor cabang dan pembuatan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan memperhitungkan keterkaitan fungsional antara bagian di bank tersebut dan keterkaitannya dengan sistem eksternal. Perkenalkan, nama saya Nandini Rija Maharani dengan NIM 402200173. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem informasi dalam perbankan syariah. Sistem informasi sangat penting dalam proses pengoperasian di asuransi syariah dan perbankan syariah, karena dengan adanya sistem informasi dapat mempermudah lembaga keuangan syariah dalam melakukan segala aktivitas yang berlangsung, seperti menginput data, memproses, mengontrol, dan melaporkan informasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sistem informasi keuangan yang terdapat dalam perbankan syariah dapat menyediakan informasi untuk berbagai tujuan. Yang pertama yaitu pelaporan periodik, yang kedua informasi historik, yang ketiga laporan ke otoritas moneter, yang keempat laporan konsolidasi, dan yang kelima perencanaan laba dan anggaran. Nah, yang keenam akuntansi biaya, dan yang ketujuh output untuk sistem lain, dan yang terakhir yaitu untuk pelaporan kinerja, menghitung tingkat dan hasil. Manfaat sistem informasi yaitu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu manfaat berwujud dan manfaat tidak berwujud. Yang pertama yaitu manfaat berwujud. Manfaat berwujud yaitu dengan adanya sistem informasi perbankan dapat melakukan pengelolaan dana dengan tepat. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan serta biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Selain itu, penyajian laporan yang akurat dapat digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam perbankan syariah. Selanjutnya yaitu manfaat tidak berwujud. Manfaat tidak berwujud terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu peningkatan kepuasan nasabah, yang kedua peningkatan kepuasan karyawan, yang ketiga peningkatan mutu dan jumlah informasi, dan yang keempat
peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen, dan yang kelima, peningkatan efisiensi dan keluasan operasional, dan yang keenam, peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal, dan yang ketujuh, peningkatan mutu perencanaan, dan yang terakhir yaitu peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan. Yang pertama yaitu peningkatan kepuasan nasabah. Dengan menerapkan sistem informasi atau penjualan yang lebih cepat dalam pemrosesan dan kemudahan pemasukan datanya. Hal ini akan memberi kesan tersendiri bagi nasabah yang tidak perlu menunggu lama ketika bertransaksi di bank maupun asuransi syariah sehingga menimbulkan kepuasan nasabah. Selanjutnya yaitu peningkatan kepuasan karyawan. Perusahaan yang menyediakan sistem absensi yang terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian dan SIA, maka secara otomatis dapat dibuat laporan insentif yang lebih akurat dan benar. Sehingga tidak ada lagi masalah ketidakpuasan karyawan karena kesalahan perhitungan manajemen dalam memasukkan daftar insentif karyawan secara manual. Hal ini juga berlaku misalkan untuk perhitungan angka kredit, hak cuti, jenjang karir, dan pendidikan dan latihan dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu peningkatan mutu dan jumlah informasi. Penerapan sistem informasi yang baik tentunya akan menghasilkan laporan hasil kompilasi dan data yang dikelola oleh database yang berkualitas serta menyeluruh. Hal tersebut dapat diwujudkan karena setiap proses pembuatan laporan tersebut dieksekusi secara otomatis oleh mesin komputer. Selanjutnya yaitu peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pengambilan keputusan sangat bergantung kepada informasi yang mendukung kebijakan yang akan diambil tersebut. Hal tersebut hanya dapat terwujud jika sistem informasi dapat menyajikan informasi yang relevan, akurat, terkini, dan dapat diambil setiap saat. Dan yang kelima, yaitu peningkatan efisiensi dan keluasan operasional. Semakin efisien dan luasnya sebuah operasional, maka hal ini menunjukkan semakin rendahnya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankannya. Hal tersebut dapat dicapai karena dipangkasnya rantai birokrasi dalam perusahaan setelah implementasi sistem informasi yang baik. Dan yang keenam, peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal. Sebuah sistem informasi yang baik tentunya harus didukung oleh sistem jaringan komunikasi data elektronik yang handal juga. Dengan penerapan sistem informasi yang baik, maka setiap pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan dapat bertukar informasi secara lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya yaitu peningkatan mutu perencanaan. Perencanaan adalah proses yang penting bagi bisnis sehingga diperlukan dukungan informasi yang memadai dan dalam melaksanakannya. Jika tidak, maka perencanaan tersebut dapat kehilangan arah dan tidak mencapai sasarannya karena kesalahan informasi yang menjadi basisnya. Dan yang kedelapan yaitu peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan. Dengan sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik, maka setiap aktivitas di dalam lingkungan bisnis dapat terus-menerus dipantau. Pemantauan tersebut tentunya berdampak pada peningkatan pengendalian atas setiap prosedur dan kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Kurniawan, NIM 4022000167. Penerapan sistem informasi. Penerapan sistem informasi pada perbankan syariah berfungsi untuk mengumpulkan informasi keuangan secara menyeluruh, tidak sebatas fungsi yang mencakup pemeliharaan general ledger suatu bank maupun informasi nasabah. Penerapan ini juga digunakan untuk mendukung aplikasi teknologi informasi dengan jaringan internet eksternal dan World Wide Web. Penerapan sistem informasi dalam perbankan syariah juga mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi. 4. Sistem pengendalian intens atas penggunaan teknologi informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dampak teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi dalam perbankan, maka akan berdampak pada sistem operasional bank tersebut. Bank dituntut untuk memperluas ruang lingkup kerjanya, terutama dalam hal informasi yang up to date. Hal ini dilakukan untuk membantu pihak manajemen guna memprediksi langkah bisnis yang akan diambil sehingga berbagai kendala yang mungkin muncul dapat teratasi. Selain itu, operasional yang real time antar bank juga telah menjadi tuntutan bagi dunia perbankan, karena hal ini menjadi salah satu materi bagi pelayanan yang berkompetisi dalam memasarkan produk perbankan. Dampak lain yang muncul akibat adanya penerapan teknologi informasi yaitu menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Artinya, sumber daya manusia yang ada dituntut untuk menguasai teknologi informasi tersebut. Karena penerapan suatu sistem teknologi informasi merupakan salah satu aktivitas investasi jangka panjang bagi korporasi, maka sudah seharusnya perbankan merealisasikan bentuk-bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.